sebentar karena ada program yang saya ingin sampaikan dari hasil belajar selama mengikuti diseminasi KKBK Jogja. Ini saya punya program. Baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah sekaligus sebagai Ketua Kelompok Belajar di UPTD SD Negeri 1 Amis. Yang saya hormati rekan-rekan guru sekaligus sebagai anggota Kelompok Belajar di UPTD SD Negeri 1 Amis. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan kelas 6 ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita dapatkan salamnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau bermaksud sebagai orang yang paling hebat, tapi saya di sini ingin berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru atau kelompok belajar di UPTD SD Negeri 1 Amis, di mana saya mempunyai program yaitu nama judulnya Permen Kasbol atau permainan kasti botol. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya dengan permen kasbol, bahwa permen kasbol ini permainan kasti yang dimodifikasi menggunakan pemukulnya yaitu botol air mineral ya. Nanti botol itu kita isi pemberatnya itu berupa kertas ya, yang nantinya permainan ini juga akan berimplementasi kepada penerapan P5 di sekolah kita. Oke, kita lanjut. Nah, dalam pembuatan program ini saya menuliskan latar belakang apa yang ada di sekolah kami atau sekolah kita, bahwa SD Amis 1 adalah SD negeri yang terletak di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, memiliki peserta didik yang beraneka ragam latar belakangnya ya. Lalu UPTD SD Negeri 1 Amis memiliki halaman lapangan olahraga yang sangat luas ya, sehingga anak lebih aktif bergerak ya, dan lebih suka untuk melakukan aktivitas fisik ya. Selain itu juga kami di SD Negeri 1 Amis mempunyai alat-alat multimedia. Seperti kemarin kita mendapatkan bantuan produk sebanyak 15 unit dan 20 unit fokus yang kita manfaatkan sekarang ini sebagai proses pembelajaran kita dalam menerapkan diskusi dengan kelompok belajar yang ada di UPTD SD Negeri 1 Amis. Peserta didik sering melakukan aktivitas fisik namun kurang mengenal yang namanya budaya daerah dan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Saya melalui permen kasbol menggunakan pemukul botol mineral, pembelajaran yang berbasis proyek yang berkaitan dengan pembelajaran PJOK bersama kelompok belajar
di sekolah kita sebagaimana akan sesuai dengan program P5. Yang kedua, berutamakan kearifan lokal dengan mengangkat tema permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Yang kedua, tentunya dalam program ini mempunyai tujuan. Tujuan saya membuat program ini yang pertama, peserta didik mendapat wawasan yang luas mengenai permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Ya, seperti halnya anak-anak kita khususnya di Desa Amis ini, ya, ketika saya menerapkan permainan kasti, pertama kali awal-awalnya anak belum suka atau belum tahu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, permainan kasti itu merupakan permainan tradisional bangsa kita, ya. Jadi permainan bangsa Indonesia, dan perlu kita rawat atau kita jaga. Bila perlu kita perkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki beraneka ragam permainan tradisional. Di antaranya yang saya jelaskan ini yaitu permainan kasti atau yang dimodifikasi menjadi permainan kasbol. Yang kedua, peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional modifikasi kasti, yaitu permainan kasbol dengan memakai aksesoris baju daerah tertentu dan sekreatif dari ide dan gagasan peserta didik. Contohnya, kita dulu anak 90-an masih banyak menggemari mainan-mainan tradisional. Contohnya, kita memanfaatkan daun nangka. Ya, daun nangka itu kita buat, kita susun menjadi sebuah mahkota. Ya. Nah, nanti ketika bermain kasti atau permainan kasbol ini, ketika bermain kasbol, anak-anak bisa memakai aksesoris seperti itu, mahkota yang dibuat dari daun nangka, ya. Terus memakai sarung boleh, seperti sarungnya taruh di sempatkan di tubuh kita, ya. Yang ketiga, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan kasbol. Sudah tentu ketika anak melakukan aktivitas fisik, maka kebugaran jasmaninya juga akan meningkat atau bertambah, ya. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada capaian, langkah, dan hasil. Capaian yang saya targetkan yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap permainan tradisional, yaitu permainan kasbol. Yang kedua, langkah, penerapan permainan kasbol oleh peserta didik. Yang ketiga, hasil. Hasil di sini guru PJMK sendiri nanti sebagai lokomotif atau sebagai fasilitator. Jadi yang mengonsep semua kegiatan, semua acara itu peserta didik sendiri. Jadi pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik, di mana nanti peserta didik secara bergantian peran. Ada yang jadi wasit, ada yang jadi pelatih, ada yang jadi atlet, ya. Seperti itu. Nanti di sini juga saya akan menerapkan penerapan SEM. Apa itu SEM? Sport Education Model, di mana di situ akan banyak model pembelajaran dalam PJOK. Jadi pembelajarannya seperti pertandingan, namun di dalamnya itu peserta, panitia, juri, dan atletnya itu dari siswa semua. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan sebagai penengahnya, seperti itu. Selanjutnya ada struktur program dan mitra komunitas belajar. Nah, di sini saya menargetkan minggu pertama itu persiapan. Seperti minggu yang sekarang ini yang
saya diskusikan dengan rekan-rekan guru atau rekan-rekan kelompok belajar. Minggu kedua perencanaan dan uji coba. Nanti di minggu kedua saya berusaha dengan targetnya itu kelas 5 dan kelas 6. Nanti akan ada perencanaan dan uji coba. Yang minggu ketiga ada pelaksanaan, di mana siswa diuji coba dalam pelaksanaannya di lapangan, dan tentunya di sini di pelaksanaan masih ada campur tangan dari kita sebagai guru. Yang minggu keempat evaluasi dari pelaksanaan tadi, kita evaluasi apakah anak sudah mampu atau belum, dan kita bisa mengetahui di mana anak itu kurang mampunya dan di mana anak itu sudah tidak ada pengawasan lagi. Maka di evaluasi ini kita akan tahu ya letak dan kekurangan, kelebihan dan kekurangan peserta didik yang kita nanti. Minggu kelima, kalau nggak salah hitungan saya minggu kelima ini setelah PAS ya, setelah penilaian akhir semester ganjil, nanti ada pertandingan Permenkasbol ya, yang pesertanya itu kelas 5 dan 6. Nanti untuk juri wasit kita bisa memanfaatkan kelas 4 dan juga memanfaatkan kelas 5 dan 6 yang tidak menjadi atlet ya. Ada lagi berikutnya yaitu kekuatan aset sekolah. Di sini saya menggunakan aset sekolah. Yang pertama SDM, sumber daya manusia, di mana nanti di dalam sumber daya manusia ini di dalamnya itu ada kepala sekolah, ada guru, dan ada peserta didik serta wali murid yang ikut serta dalam menjalankan program ini. Kedua ada aset finansial. Aset finansial ini kita menggunakan pendanaan atau biaya dari sekolah, yaitu dari dana bos atau dari kas yang ada di sekolah. Yang kedua ada aset fisik. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, aset fisik yaitu seperti contohnya seperti lapangan, terus alat-alat peraga yang ada di sekolah. Kebetulan di sini di AP1 sudah ada aset fisik seperti lapangan dan alat untuk penunjang program Permenkasbol ini. Selanjutnya ada aset lingkungan. Nah, aset lingkungan ini yaitu aset seperti lingkungan yang ada di sekolah kita. Contohnya campur tangan dari warga masyarakat atau campur tangan dari wali murid, peserta didik. Yang terakhir itu ada aset budaya dan politik, seperti tema yang ada di program ini tentang penerapan Permenkasbol atau permainan tradisional. Jadi ada aset budaya dan politiknya. Yang selanjutnya ada rencana evaluasi. Nanti rencana program yang akan saya ambil yaitu data yang diambil berupa dokumen kegiatan seperti portofolio kegiatan dan produk untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kedua, mempersiapkan rubrik observasi guru. Nanti akan dibuat penilaiannya dalam bentuk rubrik di mana nilainya itu sangat baik dan cukup ya. Nanti ada lembar checklist kegiatan seperti observasi yang diberikan kepada setiap peserta dan guru. Ketiga, pengambilan data menggunakan observasi, checklist dan wawancara yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik dan juga dari peserta didik kepada peserta didik yang lain. Jadi berkesinambungan dari guru kepada peserta didik. Nanti akan ada tes wawancara. Contohnya bagaimana penerapan Permenkasbol ini di PPD SMP 1 AMIS? Ya, seperti itu nanti wawancaranya.
Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Tentunya dalam pembuatan program, ya tidak semulus apa yang kita harapkan. Tentunya banyak kemungkinan tantangan. Di antaranya antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian acara dari persiapan pembuatan dan perlombaan. Yang kedua, masalah cuaca yang tidak menentu. Nah, seperti di bulan-bulan ini cuaca tidak bisa kita prediksi ya. Nanti kita siasati kegiatan bisa dilakukan di dalam ruangan. Selanjutnya ada keselamatan peserta didik ketika diberi kesempatan untuk melaksanakan secara mandiri. Tentunya ketika kita memberikan arahan kepada peserta didik, kita juga harus tetap dalam pengawasan, ya, jangan dilepas seutuhnya. Yang terakhir, dukungan dari wali murid dalam mempersiapkan bahan kreasi aksesoris seperti tadi, aksesoris misalkan membuat mahkota dari daun nangka. Nah, tadi tantangannya, sekarang solusinya ya. Solusi di sini yang pertama, tantangan tersebut akan kita minimalisir dengan berat kegiatan, yaitu dengan cara pemahaman secara mendalam dari inti penerapan permainan tradisional permainan kasbon. Nanti ada technical meetingnya, ada demonstrasinya, ya. Terus pemahaman keterampilan abad 21 atau 4C, communication, collaboration, dan berfokus pada masalah. Ya. Terakhir, semua guru sebagai fasilitator membuka ruang diskusi jika ada kesulitan peserta didik dalam memahami sesuatu. Jadi nanti kita sebagai guru, sebagai wadah untuk tempat peserta didik kita bertanya atau yang membutuhkan pengarahan dari kita. Lanjut. Nah, terakhir, acara yang kita tunggu-tunggu itu penutupan. Terima kasih. Di sini ada hadis ya dari Hakim Abu Dawud dan Tirmidzi. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Semoga kita yang ada di ruangan ini termasuk orang-orang yang selalu menempuh ilmu dan orang-orang yang dimudahkan bagi Allah jalan menuju surga. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dari sini ada pertanyaan dari program yang saya buat tadi. Maka barangkali masih bingung. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.